Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami penerapan mata kuliah PLC pada konveyor menggunakan CX Programmer dan Factorio. Di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nita Putri Azahra, rekan saya Muhammad Ahdan Ramadan, Lutfi Kurnia, Gifari, dan Mirza Yanuardi. Baiklah, saya akan memulai presentasi ke CX Programmernya terlebih dahulu. Terlihat pada rung 0, saya membuat rangkaian start dan stop untuk konveyor utama atau konveyor base. Ketika push button start ditekan, output start base akan aktif, kemudian digunakan kontak sel halfing, sehingga konveyor tetap berjalan menggunakan tombol start sudah dilepas. Untuk menghentikan sistem, operator dapat menekan tombol stop kembali. Pada rung 1, ketika start base aktif, maka konveyor base mulai beroperasi. Bersamaan dengan itu, timer pertama mulai menghitung waktu selama 35 detik. Timer ini digunakan untuk mengatur kapan emitter akan menghasilkan objek berikutnya. Terlihat pada rung 2. Setelah timer pertama selesai menghitung, kontak timer akan aktif dan menyalakan emitter base. Saat emitter aktif, factory IO akan menghasilkan sebuah box atau benda pada konveyor. Pada rung 3, dibuat rangkaian start and stop untuk konveyor kedua, yaitu konveyor leads. Prinsip kerjanya sama dengan konveyor base, menggunakan sistem self-holding, sehingga konveyor tetap berjalan setelah tombol start ditekan. Pada rung 4, ketika konveyor leads aktif, maka timer kedua mulai menghitung selama 35 detik. Timer ini berfungsi sebagai pengatur interval kemunculan objek pada jalur konveyor leads. Pada rung 5, setelah timer kedua selesai menghitung, kontak timer aktif dan menyalakan si emitter leads. Emitter ini akan menghasilkan objek pada jalur konveyor leads di factory IO. Selanjutnya, kita masuk ke rung 6. Ketika emitter base aktif, timer ketiga mulai bekerja selama 3 detik. Timer ini digunakan untuk membatasi lama emitter menyala agar tidak terus-menerus menghasilkan objek. Masuk ke rung 7, setelah timer ketiga selesai menghitung, output penghentian emitter akan aktif. Dengan demikian, emitter base berhenti bekerja sehingga hanya menghasilkan satu objek dalam satu siklus. Pada rung 8, prinsip yang sama diterapkan pada emitter list. Saat emitter list aktif, timer keempat mulai menghitung selama 3 detik sebagai pembatas waktu kerja emitter. Pada rung 9, setelah timer keempat selesai menghitung, output penghentian emitter list akan aktif. Hal ini membuat emitter list berhenti sehingga objek yang dihasilkan tetap terkontrol. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Kurnia. Oke, terima kasih rekanku Nita. Di sini saya akan menjelaskan OPC server untuk sistem conveyor ini. Kurang lebih sistem conveyor ini sama seperti tangki yang sebelumnya ada di video sebelumnya. Nah, di panel kiri bisa terlihat juga itu ada folder poin berisi satu grup yang bernama conveyor 2 yang menampung semua variabel dan program PLC conveyor yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di bagian pada dasarnya ini intinya ada 18 poin yang dikonfigurasi. Jadi kalau kita kelompokkan berdasarkan fungsinya, poin-poin ini juga terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada kelompok base atau ya untuk konveyor utama dan kelompok leads untuk sistem pemasangan tutup. Untuk kelompok base juga ada di start base ini di alamat 0.0 dan stop base-nya juga ada di 0.1 yang merupakan tombol kontrol utama. Lalu ada juga base meter di 10.0 yaitu untuk sensor emitter konveyornya. Dan juga ada base 1, base 2, base raw, dan base center star-nya semuanya mengarah ke alamat 100.2. Ini mempresentasikan status dan kontrol pergerakan konveyor base. Lalu remove base di 100.2 adalah sinyal untuk melepas produk dari konveyor base. Nah, untuk kelompok list sendiri, start list di 0.5
dan stop leads di 0.6 adalah tombol kontrol di sistem leads-nya sendiri. Leads meter ini di 20.0. Itu merupakan sensor emitter leads. Leads 1, leads 2, leads raw, dan leads center star-nya, dan remove base-nya juga, semua ini mengarah ke alamat 200.1, ya, yang mempresentasikan status dan kontrol conveyor leads. Remove leads juga di 200.1 adalah sinyal pelepas produk di jalur leads. Nah, kalau kita cocokkan dengan program CX-nya, conveyor yang sudah dijelaskan tadi itu, semua alamat di sini konsisten. Starbase di 0.0 itu adalah di ladder stop base di 0.00. Di 0.1 adalah 0.01 base meter di 10.0. Nah, di sini base meter sendiri itu adalah bit 10.00 dan seterusnya. OPC server ini pada dasarnya memberi nama yang lebih mudah dibaca untuk setiap alamat PLC-nya, sehingga factory IO-nya bisa mengaksesnya dengan nama yang jelas, tidak bikin pusing. Nah, dari ke-18 poin ini, seluruh input dan output dari program conveyor sudah terpetakan di OPC server. Factory IO-nya tinggal membaca dan menulis ke poin-poin ini untuk menjalankan simulasi conveyor secara real time. Untuk bagaimana Factory IO menggunakan poin-poin ini dalam simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Factory IO-nya. Di sini kita menggunakan mesin pemotong otomatis dengan dua mesin, yang satunya base, satunya leads. Dan di sini jika saya menekan tombol start, langsung mengaktifkan 6 poin secara bersamaan, yaitu emitter, conveyor, mesinnya, lalu ada 2 conveyor lagi, dan remover untuk menghapus. Baik, di sini bisa dilihat timernya menyala selama 35 detik. Jadi kenapa saya menggunakan timer di sini? Untuk menunggu mesin pemotongannya ini selesai memotong. Dan sesuai perhitungan saya, 35 detik ini waktu yang pas, bisa dilihat. Di leads juga bisa. Jika saya menekan tombol stop, maka mesinnya akan berhenti. Oke. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.